Hai, selamat datang di The King Education. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai nilai sosial. Nilai sosial merupakan konsepsi atau pemikiran abstrak tentang yang baik, yang benar, yang penting, maupun yang berharga. Kemudian, bagaimana cara masyarakat untuk mewujudkan nilai sosial? Nah, masyarakat membentuk aturan-aturan yang harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat agar bisa mewujudkan nilai sosial. Aturan-aturan inilah yang disebut sebagai norma sosial. Jadi kali ini kita akan belajar tentang norma sosial. Apa saja yang akan kita pelajari di bab ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang definisi dan konsep dari norma sosial. Yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang ciri-ciri norma sosial. Yang ketiga, yaitu klasifikasi norma sosial. Nanti kita akan mempelajari berdasarkan daya ikatnya, berdasarkan aspek atau bidangnya, serta berdasarkan resmi atau tidaknya. Yang keempat, kita juga akan belajar tentang fungsi dan peranan dari norma sosial. Dan yang terakhir, kita akan latihan soal. Subbab A, definisi dan konsep norma sosial. Menurut Alvin L. Bertrand, norma sosial adalah standar-standar tingkah laku yang terdapat di dalam semua masyarakat. Bertrand juga menambahkan bahwa sebagai bagian dari kebudayaan non-material atau kebudayaan non-benda, norma dapat diidentikan dengan arahan tegas menuju sikap dan tindakan yang ideal sesuai dengan nilai sosial. Sedangkan menurut Suryono Sukanto, norma adalah aturan sosial, patokan perilaku yang pantas, maupun tingkah laku rata-rata yang diabstraksikan. Intinya norma itu nanti bisa disebut sebagai aturan sosial, kaidah sosial, peraturan sosial, itu sama aja ya. Kita simpulkan, norma sosial berarti petunjuk atau patokan perilaku yang dibenarkan dan pantas dilakukan dalam menjalankan interaksi sosial di masyarakat. Jadi norma sosial ini harus ditaati oleh semua anggota masyarakat supaya bisa mewujudkan apa yang benar atau untuk mewujudkan nilai sosial. Ketika kemudian norma sosial ini dilanggar, maka pelanggarnya akan mendapatkan sanksi. Inilah yang paling membedakan antara norma sosial dengan nilai sosial. Karena bagi pelanggar norma, dia akan mendapatkan sanksi. Sedangkan nilai belum ada atau belum mengenal adanya sanksi. Lalu bagaimana hubungan antara norma sosial dengan nilai sosial? Yang pertama, norma merupakan bentuk konkret dari nilai sosial. Ingat ya, nilai sosial itu sangat abstrak, konsep yang abstrak tentang yang baik dan yang benar. Sedangkan norma itu wujudnya jauh lebih konkret dibandingkan nilai sosial. Yang kedua, norma dibentuk di atas nilai sosial. Jadi ada nilai sosial dulu, baru kemudian disusunlah norma. Yang ketiga, norma diciptakan untuk mewujudkan dan menjaga nilai sosial. Jadi adanya aturan-aturan sosial itu diupayakan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat supaya nilai sosialnya bisa terwujud. Contohnya begini, ketika masyarakat ingin mewujudkan nilai kebersihan misalnya, kemudian dibuatlah aturan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh meludah sembarangan misalnya. Ketika kemudian aturan-aturan ini dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Bisa berupa denda, bisa berupa misalnya kerja sosial harus membersihkan suatu wilayah misalnya. Nah, itu hubungan antara nilai sosial dengan norma sosial. Bisa dipahami ya? Kita ke contoh soal nomor 1. Dalam menyampaikan pendapat kepada orang tua, seorang anak bersikap sopan santun saat berbicara. Hal tersebut menunjukkan bahwa norma sosial berisi 1. Aturan 2. Kepercayaan 3. Sanksi dan keempat, perintah. Norma sosial atau kaidah sosial itu berisi apa aja sebenarnya? Yang pertama, norma itu berisi aturan. Yang kedua, norma juga berisi larangan. Tidak boleh A, tidak boleh B, dan seterusnya. Kemudian ketika melanggar, maka akan mendapatkan sanksi. Jadi dalam norma ada aturan, ada sanksi. Kepercayaan ini jelas salah ya, bukan agama.
Norma agama nanti merupakan salah satu klasifikasi norma, tetapi norma sosial itu jauh lebih luas. Jadi tidak hanya masalah kepercayaan. Karena nomor 2 sudah salah, nomor 4 pun tidak bisa masuk ke sini. Ingat ya pembagiannya untuk pilihan jawaban. Pilihan jawaban 1 dan 3 itu adalah B. Clear ya? Subbab B, ciri-ciri norma sosial. Apa saja karakteristik dari norma sosial? Yang pertama, norma dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Zaman dulu, norma itu merupakan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan, sehingga kemudian tidak ada kejelasan dalam perumusan norma karena hanya berdasarkan ingatan dari orang-orang terdahulu, seperti itu. Tapi kemudian, seiring berjalannya waktu, masyarakat membutuhkan kejelasan tentang perumusan norma. Maka disusunlah aturan-aturan ini secara tertulis, seperti adanya norma hukum. Nah, yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah norma merupakan hasil kesepakatan bersama. Jadi norma bukan hasil pemikiran 1 atau 2 orang, tetapi ada kesepakatan antar anggota masyarakat untuk menyepakati adanya aturan-aturan agar bisa mewujudkan nilai sosial. Intinya seperti itu. Kesepakatan bersama kalau dalam sosiologi sering juga disebut sebagai konsensus. Yang ketiga, norma dijadikan patokan perilaku yang ditaati bersama. Jadi masyarakat dianggap sopan, dianggap benar ketika menaati norma sosial ini. Yang keempat, adanya sanksi terhadap pelanggaran norma. Jadi ingat, karena masyarakat itu harusnya taat dan patuh terhadap norma, maka setiap pelanggaran terhadap norma sosial akan mendapatkan sanksi. Misalnya, seorang siswa yang harusnya masuk sekolah itu jam 7 pagi, tetapi karena dia terlambat misalnya, jadi oleh gurunya siswa ini tidak boleh masuk kelas, maka itulah sanksi yang diperoleh siswa tersebut. Dia tidak boleh masuk kelas. Yang kelima, atau yang terakhir, norma dapat mengalami perubahan. Karena kondisi sosial masyarakat itu selalu berubah, masyarakat itu sifatnya dinamis, selalu mengalami perubahan, baik kebutuhannya, kemudian situasinya, seperti itu, maka norma sosial pun bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Misalnya, ketika dulu tidak ada aturan tentang pornografi maupun porno aksi, media-media sering menampilkan hal-hal yang sifatnya porno, kemudian belum ada aturan yang mengatur tentang itu. Maka belum lama disusunlah aturan mengenai pornografi dan porno aksi. Mana-mana saja tayangan yang termasuk porno dan mana yang tidak, misalnya seperti itu. Contoh soal nomor 2, setiap anggota masyarakat berupaya menaati norma sosial yang berlaku untuk menciptakan keteraturan sosial. Norma sosial memiliki ciri: 1. Terdapat sanksi atau hukuman. 2. Membatasi tingkah laku individu. 3. Memaksa individu. Dan keempat, berada di luar diri individu. Oke, kita kaji satu persatu. Ingat, norma sosial itu adalah aturan atau peraturan sosial. Artinya, aturan ini membatasi tingkah laku individu, jelas. Yang namanya aturan itu sifatnya membatasi tingkah laku individu, karena dia jadi patokan perilaku bagi individu. Kemudian, apakah norma itu memaksa individu? Apakah norma bersifat memaksa terhadap individu? Ya, norma itu bersifat memaksa dan mengikat individu. Karena norma harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Norma juga memiliki sanksi terhadap pelanggarnya. Nomor 1, 2, dan 3 sudah benar. Kemudian, apakah norma ini berada di luar diri individu? Norma itu dibentuk oleh masyarakat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat. Berarti norma ini bukan ada di dalam diri individu, tapi dia adanya di luar diri individu. Berarti nomor 4 juga benar. 1, 2, 3, dan 4 benar, semua benar, pilihan jawabannya adalah E. Oke? Subbab C, klasifikasi norma sosial. Yang pertama, berdasarkan daya ikatnya. Berdasarkan daya ikatnya, norma dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah usage. Usage atau tata cara
merupakan bentuk perbuatan atau bentuk perilaku yang dilakukan seseorang di dalam masyarakat. Daya ikat usage ini paling lemah ya. Kemudian sanksi terhadap pelanggaran usage juga sangat ringan. Misalnya ditertawakan atau dicemooh seperti itu. Contohnya usage adalah makan dengan tangan kanan. Ketika makan, sendok ada di kanan, kemudian garpu di tangan kiri. Ketika misalnya ada seseorang yang keliru menggunakan ini, garpu di kanan, kemudian sendok di kiri, maka ketika ada orang yang melihat, mungkin sanksinya ya hanya ditertawakan. Itulah bentuk usage, sangat ringan sanksinya. Yang kedua adalah folkways atau kebiasaan. Folkways atau kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan bentuk yang sama karena bentuk perbuatan ini disukai oleh masyarakat. Dianggap sebagai suatu kelaziman sehingga daya ikatnya lebih kuat dibandingkan dengan usage. Folkways ini bukan berarti seperti mandi yang harus 2 kali, kemudian makan 3 kali, berulang-ulang seperti itu. Bukan seperti itu yang dimaksud ya. Jadi bentuk perbuatan ini dilakukan berulang-ulang karena masyarakat suka dengan bentuk perbuatan ini. Misalnya gini, mengucapkan salam ketika berpapasan dengan orang yang dikenal. Kemudian, mengetuk pintu ketika bertamu ke rumah orang lain. Kemudian membuang sampah di tempat sampah atau memberikan hadiah kepada orang yang berulang tahun. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perbuatan dari folkways. Ketika folkways ini dilanggar, maka sanksinya lebih kuat, lebih tegas. Misalnya seseorang yang akan bertamu ke rumah tetangga misalnya, tidak mengetuk pintu dulu tetapi langsung nyelonong masuk. Nah, maka perbuatan seperti ini dianggap melanggar folkways dan kemudian akan ditegur. Sanksinya sudah lebih tegas. Berbeda dengan yang usage tadi, karena usage cuma ditertawakan. Kalau folkways ini jauh lebih tegas dengan ditegur. Yang ketiga adalah mores atau disebut juga tata kelakuan. Mores merupakan sekumpulan perbuatan mengenai anjuran dan larangan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara moral, mores ini dianggap sebagai hal yang benar sehingga memiliki sanksi yang tegas. Mores juga berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tabu. Misalnya, larangan menikah dengan saudara kandung. Kemudian, tidak boleh melakukan hubungan di luar nikah. Nah, itu termasuk bentuk-bentuk mores. Ketika ada pelanggaran terhadap mores ini, maka sanksinya jauh lebih tegas. Ada yang sampai dirajam, ada yang sampai diarak keliling kampung. Nah, itu sanksi-sanksi yang berhubungan dengan mores. Yang keempat adalah custom atau adat istiadat. Custom merupakan sekumpulan tata kelakuan yang sifatnya kekal dan terintegrasi secara kuat dengan pola perilaku masyarakat. Jadi ini jauh lebih tegas lagi dibandingkan dengan mores. Pelanggaran terhadap custom akan mendapatkan sanksi yang tegas dan keras, seperti sanksi adat. Contohnya bisa denda, kemudian harus mengadakan suatu upacara adat tertentu. Nah, misalnya di masyarakat Dayak, mereka memberlakukan adanya jipen atau denda adat terhadap pelanggaran hukum adat. Yang kelima adalah laws atau hukum. Hukum merupakan sekumpulan aturan tertulis dalam masyarakat yang berisi ketentuan, perintah maupun larangan, serta sanksi bagi pelanggarnya. Jadi hukum ini sifatnya tertulis. Ini yang paling membedakan antara norma hukum dengan norma-norma yang lain. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum bisa berupa denda, pidana penjara, bahkan sampai hukuman mati. Contoh dari norma hukum misalnya membunuh atau sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Itu berarti melanggar hukum pidana. Nanti ada sanksi pidana tertentu, sekian tahun penjara atau membayar denda dan lain sebagainya. Klasifikasi yang kedua berdasarkan aspeknya atau bidangnya. Berdasarkan aspek-aspeknya, norma dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama merupakan peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang berasal dari Tuhan, sehingga dianggap sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Jelas ya, sifatnya mutlak. Kemudian tidak bisa diperdebatkan lagi, karena dianggap sebagai suatu hal yang sifatnya berasal dari Tuhan, berasal dari kekuatan di atasnya manusia. Tidak perlu diperdebatkan lagi, dianggap sudah benar, absolut, mutlak. Oke? Contohnya adalah umat muslim yang wajib menjalankan sholat.
Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak dan moral. Jadi, norma kesusilaan ini bersifat universal, artinya berlaku sama di masyarakat. Misalnya, larangan terhadap hubungan di luar nikah. Inilah yang paling membedakan antara norma kesusilaan dengan norma kesopanan. Karena norma kesusilaan itu sifatnya universal, berlaku sama di masyarakat. Sedangkan norma kesopanan itu sifatnya relatif. Norma kesopanan merupakan peraturan yang terdiri dari tata krama dan aturan sopan santun yang mengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sifatnya relatif, apa yang berlaku di suatu masyarakat mungkin akan berbeda dengan apa yang berlaku di masyarakat lain. Misalnya di masyarakat Jawa, seorang tamu yang mendapatkan hidangan atau suguhan dari tuan rumah, ketika hidangannya itu dihabiskan sampai habis, benar-benar habis, itu biasanya akan dianggap nggak sopan, karena dianggap rakus atau kelaparan seperti itu. Itu kalau di masyarakat Jawa. Mungkin berbeda dengan apa yang berlaku di masyarakat yang lain. Kalau di masyarakat lain, tamu yang diberi hidangan atau suguhan kemudian tidak dihabiskan, mungkin malah akan dianggap nggak sopan. Karena dianggap tidak menghargai pemberian dari si tuan rumah, seperti itu. Yang keempat adalah norma kebiasaan. Norma kebiasaan merupakan petunjuk hidup dan berperilaku yang diulang-ulang dengan bentuk yang sama. Tadi sudah sempat kita bahas ya tentang Vauquist. Contohnya adalah membuang sampah di tempat sampah. Yang kelima adalah norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan tertulis dan bersifat formal yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Jadi jelas, sifatnya tegas dan formal. Dan juga hukum itu tertulis. Norma hukum dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berwenang seperti pemerintah. Contohnya adalah peraturan lalu lintas. Yang ketiga, berdasarkan resmi atau tidaknya. Norma dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah norma formal atau norma resmi, yakni aturan yang berisi perintah dan larangan yang dirumuskan dan diwajibkan dengan jelas serta tegas oleh pihak yang berwenang kepada seluruh warga masyarakat. Seperti norma hukum yang tadi barusan kita bahas, itu termasuk norma formal atau norma resmi. Yang kedua adalah norma non-formal atau norma yang tidak resmi, yakni patokan yang tumbuh dari kebiasaan berperilaku yang sama sehingga diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Pelaksanaan dari norma non-formal tidak diwajibkan terhadap warga masyarakat, tetapi mereka sadar bahwa norma yang tidak resmi ini harus ditaati dan mempunyai kekuatan yang memaksanya lebih besar atau kekuatan mengikatnya lebih besar dibandingkan dengan norma resmi. Seperti itu. Contoh soal nomor 3, berikut ini yang merupakan karakteristik dari custom adalah 1. Sanksi sangat berat. 2. Bersifat kekal. 3. Terintegrasi pada pola kelakuan seluruh masyarakat. 4. Terdapat lembaga formal pemberi sanksi. Kita ingat custom itu artinya apa? Ya, custom adalah adat istiadat. Artinya kumpulan tata kelakuan yang bersifat kekal dan terintegrasi secara kuat di dalam pola perilaku anggota masyarakat. Itu yang disebut sebagai custom. Jadi jelas custom ini sifatnya kekal. Nomor 2 oke. Terintegrasi pada pola kelakuan seluruh masyarakat. Itu juga benar. Sanksi terhadap custom bersifat tegas dan berat. Kemudian apakah custom itu ada lembaga formalnya yang berfungsi sebagai pemberi sanksi? No. Tidak ada lembaga formal yang mengatur tentang custom. Karena custom ini pada umumnya bersifat tidak tertulis, sehingga lembaga pengawasannya pun lembaga adat itu tidak bersifat formal. Lembaga adat itu sifatnya non-formal. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Pilihan jawabannya adalah A. Subbab D, fungsi norma sosial. Peranan atau fungsi norma sosial antara lain. Yang pertama, norma merupakan pedoman perilaku anggota masyarakat. Jadi dalam bertingkah laku, masyarakat menggunakan norma sebagai pedoman atau petunjuknya. Yang kedua, norma sebagai landasan kekuatan pribadi dalam upaya melindungi diri.
dari pengaruh buruk yang berasal dari luar diri individu. Yang ketiga, norma sebagai sistem kontrol terhadap segala perilaku masyarakat, sistem kontrol atau sistem pengawasan sosial supaya masyarakat tidak berperilaku menyimpang atau tidak melanggar norma. Yang keempat, norma juga sebagai alat untuk menjaga ketertiban masyarakat. Jadi ketika masyarakat mematuhi dan menaati norma sosial, maka masyarakat itu akan berjalan dengan tertib dan teratur. Dan yang terakhir, norma sebagai alat untuk menjaga dan mempertahankan nilai sosial. Jadi harus dipahami benar-benar bahwa norma sosial ini disusun atau dibentuk untuk mewujudkan nilai sosial agar tercipta masyarakat yang berjalan secara tertib dan teratur. Intinya seperti itu. Contoh soal nomor 4, melompat pagar sekolah dan membolos pada jam pelajaran sering dilakukan oleh salah seorang siswa. Oleh karena itu, pihak sekolah memberi sanksi tegas sesuai tata tertib yang berlaku. Contoh tersebut menunjukkan fungsi norma sebagai alat untuk A. Menjaga solidaritas antar warga sekolah. B. Mengarah perilaku yang benar dalam kehidupan. C. Memberi gambaran mengenai kepantasan berperilaku. Memberi batasan perilaku agar sesuai aturan yang berlaku. Dan E. Mendorong individu berbuat kebaikan dalam kehidupan. Dalam kasus ini, siswa yang bersangkutan sering melompat pagar sekolah dan membolos pada jam pelajaran. Sehingga kemudian pihak sekolah memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas ini menunjukkan adanya sistem kontrol sosial atau pengawasan sosial agar masyarakat, dalam hal ini siswa atau warga sekolah, itu berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, agar mereka berperilaku itu tidak menyimpang. Berarti di sini norma berfungsi untuk memberikan batasan perilaku agar mereka berperilaku sesuai dengan aturan. Jadi jawabannya adalah D.